Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, apa kabar Anda semuanya? Baik, gimana kabarnya? Baik ya. Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum memasuki atau pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, baiknya kita buka terlebih dahulu dengan lafal basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Anda sekalian, untuk memperdalam materi, khususnya pelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Baik, Ustadz tak lupa selalu memberikan pesan bahwa anak-anak sekalian ini yang selalu semangat belajarnya, selalu tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran, merupakan anak-anak yang terpilih. Karena kenapa? Karena anak-anak itu diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan juga untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena di luar sana ada banyak teman-teman Anda yang masih kekurangan, entah itu dari perangkat atau entah itu dari kesehatannya, jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti halnya Anda sekalian pada saat ini. Izin Ustadz akan share screen. Baik, Ustadz akan share screen. Baik, jadi begini anak-anak sekalian, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti akan membahas tentang masih tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, sebelumnya kita ingin menyampaikan, jadi begini, kita ingin menyampaikan, meskipun kalian ini saat ini belajar di rumah, ya, jadi isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Nah, itu misalnya nanti ibadah atau mengikuti kegiatan di asrama itu dengan semangat, dengan rajin, kemudian dimanfaatkan dengan belajar juga atau bekerja membantu kedua orang tua. Nah, ini ada sedikit pesan ini dari guru Ustadz juga ini. Jika seseorang sudah terbiasa malas, nah jika sudah terbiasa malas dan menyia-nyiakan waktu, maka untuk rajin akan menjadi hal yang sulit baginya. Jadi, saya harapkan nanti Anda sekalian meskipun belajar atau aktivitasnya banyak di rumah, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya untuk masa depan kalian sendiri nantinya. Jadi, baik, selanjutnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kalian nanti diharapkan dapat menentukan jaring-jaring kubus dan balok serta menghitung luas permukaannya. Nah, kemudian yang kedua kalian nanti diharapkan dapat menghitung volume kubus dan balok tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi berikut ini. Baik. Sedikit mengulas dari materi pertemuan kita sebelumnya di kelas virtual. Kita sudah mengenal bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, bentuk-bentuk bangun ruang itu misalnya ada kubus, ada balok, ada kerucut, ada piramid, ada ada prisma, ada tabung, dan ada bola. Nah, kemudian
bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, bentuk-bentuk bangun ruang bisa kalian amati di sekitar kalian. Nah, semisal, nah ini Ustadz bawa sebuah buku. Nah, Ustadz bawa sebuah buku. Nah, ini seperti buku matematika yang sudah yang menjadi pegangan kita pada pembelajaran matematika pada saat ini, yaitu jika kalian amati buku ini merupakan bentuk bangun ruang. Nah, misalnya ini namanya bentuk bangun ruang apa? Nah, Ustadz ingin tanya coba kepada oh iya. Ya benar, ya benar. Nah, ini adalah bentuk bangun ruang sebuah balok. Nah, kemudian masih banyak lagi benda-benda di sekitar kalian yang merupakan bentuk bangun ruang. Nah, ini ada bangun ruang kubus, bangun ruang balok, limas, dan prisma. Nah, ini ada dua bagian yang atas sama yang bawah. Jika kalian amati, yang bawah ini bangun ruang bola, tabung, dan kerucut. Nah, bedanya apa? Bedanya? Ada yang tahu bedanya apa? Yang bagian atas sama yang bagian bawah, jika ingat dari materi yang kemarin? Nah, kepada Ananda Mirza, kelas 2E, gimana? Bedanya apa? Bangun ruang yang bagian atas sama bagian bawah ini bedanya apa? Gimana? Baik, kalau tidak ada respon, baik Ustadz coba tanya yang lain. Pada Ananda Andi Ryan. Baik, gimana? Baik, silakan. Iya. Memiliki lingkaran. Oh iya. Kalau lingkaran itu memiliki sisi yang lengkung atau datar? Sisi yang lengkung, begitu kan? Nah, jadi bedanya bangun ruang yang atas sama yang bawah ini. Nah, ini merupakan, kalau yang atas ini merupakan bangun ruang sisi datar. Nah, sisi datar, kemudian bangun ruang yang bagian bawah ini, yang bola, tabung, kerucut, ini merupakan bangun ruang sisi lengkung. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bisa kalian bedakan. Tapi untuk materi pada pertemuan kita yang akan kita bahas yaitu hanya kubus, balok, limas, dan prisma. Nanti kita akan mendalami keempat bangun ruang ini. Nah, nanti meskipun nanti kita singgung tentang tabung, kerucut, kayak gitu. Nanti tapi yang kita dalami yaitu tentang bangun ruang kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, kemudian sebelumnya kita juga mempelajari tentang unsur-unsur kubus dan balok. Nah, misalnya di bidang visi sebuah kubus itu banyaknya berapa? Nah, banyaknya ada 6. Balok juga 6. Seperti itu. Kemudian kita kemarin juga sudah mempelajari tentang rusuk, jumlahnya berapa, terus titik sudutnya jumlahnya berapa. Nah, kalian harus ingat, harus paham atau di luar kepala, atau semisal nanti ditanya bidang diagonal sebuah kubus. Nah, itu banyaknya ada berapa kayak gitu. Terus contohnya seperti apa? Nah, nanti kalian harus bisa menjelaskan atau memberikan contohnya. Kemarin kita sudah mempelajari materi ini, bagian ini. Ini hanya sekilas mengingatkan ingatan Anda sekalian. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari apa? Kita juga sudah mempelajari mencari jumlah panjang rusuk. Nah, jika sebuah balok, nah ini sebuah kubus, mohon maaf, sebuah kubus ini jika ditanyakan panjang rusuknya ini yang ada, yang misalnya AB ini rusuk, terus BC, nah ini rusuk juga. Nah, jika semuanya ini dijumlahkan, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu dengan rumus, karena jumlah rusuknya itu 12, maka 12 dikali panjang rusuknya atau panjang sisinya. Ya, sehingga atau dapat dituliskan 12 dikali S. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada sebuah balok.
jika sebuah balok dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka untuk mencari panjang rusuknya, mencari jumlah panjang rusuknya, itu dengan rumus 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, ini kalian harus ingat. Nanti akan ada contoh soal ataupun soal entah itu nanti di ulangan atau di ujian kenaikan kelas nantinya. Nah, kemudian ini ada contohnya, Kita berikan contoh. Hitunglah panjang rusuk. Hitunglah jumlah panjang rusuk kubus yang diketahui panjang rusuknya masing-masing sebagai berikut. Nah, ini semisal kalian amati sebuah kubus. Nah, ini dengan panjang rusuknya 2 cm. Nah, 2 cm. Kemudian masih ingat untuk mencari jumlah panjang rusuknya yaitu 12 dikali S. Nah, kemudian S-nya berapa? Dari rusuknya yaitu 2 cm. Berarti 12 dikalikan 2. Nah, hasilnya adalah 24. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah kan? Nah, coba Ustadz minta untuk dilanjutkan. Ini ada 2 bangun kubus. Nah, Ustadz minta Muhammad Ainul Fikri atau siapa ini? Kelas 2D. Kelas 2D. Apakah mendengar suara Ustadz? Baik, kalau tidak ada respon, baik kita mencari yang lain. Ananda Zaki Muafadal ini. Baik, gimana? Baik, Ustaz. Ya, baik. Sambil teman-teman mendengarkan atau melihat hasil kerjanya Ananda Muafadal tadi, baik. Ini misal diketahui kubus seperti ini. Nah, ini S-nya berapa, Mas? Berapa S-nya? Ya, 8 Ustaz. Ya, berarti mencari jumlah panjang rusuknya berarti 12 dikalikan berapa? 8. Iya. 96. Oh iya, hasilnya adalah 96. 6. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ini ada satu lagi. Ini misal diketahui kubus panjangnya 10 cm rusuknya. Nah, itu berarti 12 dikalikan 10. Nah, nanti kemudian jumlah seluruh panjang rusuknya itu berarti 12 dikalikan 10 dan hasilnya adalah 120. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalian juga harus jangan bingung jika menemukan soal cerita seperti berikut ini. Nah, ini seorang tukang las membuat model kerangka besi berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 80 cm. Nah, ini ditanyakan berapa meter yang dibutuhkan. Nah, berapa meter yang dibutuhkan berarti kan ini mencari jumlah panjang rusuknya. Nah, berarti kan berarti tinggal 12 dikalikan panjang rusuknya. Panjang rusuknya berapa? Panjang rusuknya adalah 80. Nah, berarti 12 dikalikan 80 dan hasilnya adalah 960. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ustadz lanjutkan? Baik. Bila tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan pelan-pelan. Nah, kalau yang sudah kita bahas merupakan bangun ruang kubus. Nah, ini jika ditanyakan sebuah bangun ruang balok. Nah, ini jumlah panjang rusuk sebuah balok yang berukuran panjang 20 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 5 cm. Nah, ini berapa panjang seluruh rusuk balok tersebut? Nah, kepada Ananda Surya ini. Gimana? Ananda Surya, apakah mendengar suara Ustadz? 140. Oh iya. Muhammad Lutfi ini. Benar? Baik, kita coba 140. Apakah jawabannya benar? Iya, alhamdulillah. Baik, tepat. Ini merupakan soal yang Ustadz berikan pada latihan pertemuan kemarin. Nah, yang sudah mengerjakan pasti masih ingat untuk soalnya. Nah, ini kenapa bisa mendapatkan 140?
Nah, ingat, ini ada rumusnya. Untuk mencari jumlah panjang sebuah balok, itu rumusnya 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 20, tinggal dituliskan saja 20. Nah, kemudian lebarnya berapa? Lebarnya adalah 10. Nah, tinggal dituliskan aja. Berarti 20 ditambah 10 ditambah 5, hasilnya adalah 35. Sehingga 4 dikali 35 hasilnya adalah 140. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Ada ingin ditanyakan lagi? Apakah ada pertanyaan? Gimana? Ustadz berikan kesempatan. Baik. Bila tidak ada, mari kita masuk ke materi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini adalah cuma sekilas membahas tentang pertemuan yang kemarin. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan mencari mempelajari tentang luas permukaan, mohon maaf ini kubus. Luas permukaan kubus. Nah, sebelumnya Ustadz ingin memberikan video bentar. Ustadz ingin memberikan video. Coba kalian nanti lihat ya. Coba nanti kalian lihat. Baik, ini adalah video biar nanti sebagai pengantar yang nanti ada hubungannya tentang jaring-jaring sebuah kubus dan sebuah balok. Nah, nanti biar kalian lebih paham, nanti bisa kalian amati video tersebut. Nah, cuma 2 menit, kurang lebih 2 menit. Nah, baik. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi sedikit video tentang sebuah kubus jika nanti dipotong-potong sisinya, kemudian dibentangkan, akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus atau balok. Jadi, misal Ustadz tadi sebagai video yang sudah kalian amati tadi, nah jika ini Ustadz mempunyai sebuah kubus, kemudian sisi-sisinya dipotong, kemudian dibentangkan, nah akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus seperti ini. Nah, jaring-jaring kubus ini bentuknya tidak cuma seperti ini saja, ada beberapa contoh jaring-jaring kubus yang lainnya. Untuk materinya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian jika kalian amati, ini ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ustadz ambil satu kotak saja. Ustadz ambil satu kotak. Nah, Ustadz gambarkan seperti ini. Nah, karena panjang sisinya S,
Ustadz tuliskan S. Nah, kemudian jika ditanyakan, luas perseginya berapa, Ustadz? Nah, luas persegi ada yang tahu untuk luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Nah, berarti kita tuliskan sisi kali sisi, berarti sisi S kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi luas satu kotak kecil ini, nah luasnya itu S kuadrat. Karena kenapa? Karena sisinya merupakan S. Nah, kemudian kita sudah mengetahui luas kotak yang kecil ini luasnya merupakan S kuadrat. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke jaring-jaring kubus tersebut. Nah, jadi berarti satu kotak ini S kuadrat, dan seterusnya. Karena sisinya atau kotak-kotaknya ini ada 6, berarti maka rumus luas permukaan suatu kubus itu 6 dikali S kuadrat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana Ustadz kalau luas permukaan balok? Nah, luas permukaan balok. Nah, ini Ustadz punya balok seperti gambar seperti ini. Nah, kemudian Ustadz mempunyai jaring-jaring sebuah balok juga seperti ini. Nah, jika kalian amati, ini ada 3 bagian persegi panjang yang ukurannya sama. Ustadz berikan warna kuning, merah, dan biru muda ini. Jadi persegi panjang yang berwarna kuning ini, nah panjangnya apa? Panjangnya P panjang dari balok ini. Nah, kemudian lebarnya apa? Lebarnya merupakan tinggi dari balok ini. Nah, jadi jika ditanyakan luas persegi panjang itu berapa? Nah, berarti luas persegi panjang itu luas sama dengan P dikali T. Nah, karena ada 2, ini persegi panjang yang berwarna kuning ada 2, berarti 2 dikali P dikali T. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat atau amati persegi panjang yang berwarna merah. Nah, persegi panjang yang berwarna merah ini panjangnya apa? Panjangnya merupakan P dari balok. Nah, kemudian lebarnya apa? Lebarnya adalah L, lebarnya dari balok ini. Nah, kemudian ditanyakan luas persegi panjang. Luas persegi panjangnya berarti panjang kali lebar. Luasnya merupakan panjang kali lebar. Nah, karena ada 2, maka 2 dikali P dikali lebarnya. Nah, kemudian Ustadz, yang berwarna biru ini, nah panjangnya apa? Panjangnya L. Nah, bisa kalian amati di gambar balok ini, panjangnya merupakan L. Kemudian lebarnya apa? Lebarnya kita simbolkan T. Nah, lebarnya adalah T. Berarti luasnya yang berwarna biru berapa, Ustadz? Nah, berarti luas sama dengan L dikali T. Nah, karena ada 2, berarti dituliskan L sama dengan 2 dikali L dikali T. Kemudian, Ustadz, kemudian hasil dari yang kita cari ini, nah ini kita tuliskan di sini. Nah, ini bisa dituliskan. Berarti ini L dikali T. Kemudian yang warna merah P dikali L. Dan yang warna kuning P dikali T. Karena masing-masing ada 2, maka luas permukaan suatu balok, nah ini luasnya adalah dapat dituliskan 2 dikali P kali tinggi ditambah panjang dikali lebar dan ditambah lebar dikali tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar, satu lagi. Kita masuk ke sebuah volume. Nah, ini volume sebuah kubus dan balok. Nah, jadi volume ini
digunakan untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Nah, misal Ananda itu di rumah punya bak air yang berbentuk balok, kemudian diisi dengan air secara penuh. Nah, banyaknya air tersebut merupakan volume dari bangun ruang atau bak mandi tersebut. Nah, kemudian jika Ananda itu mempunyai botol yang berwarna yang berbentuk tabung, kemudian diisi pasir secara penuh atau setengah deh. Nah, itu jadi banyaknya pasir tersebut merupakan volume dari tabung tersebut. Nah, jadi volume sebuah kubus itu rumusnya itu V, volume disimbolkan dengan V, sama dengan sisi pangkat 3 atau S pangkat 3. Kemudian volume balok. Nah, volume balok itu gampang nih. Berarti panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ananda sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ustadz berikan kesempatan sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal. Oke. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, bila tidak ada, mari kita agar lebih jelas atau lebih paham, mari kita latihan contoh-contoh soal. Soalnya tidak banyak, paling cuma 5 atau berapa nanti ya. Nah, ini contoh soal 1. Nah, ini tentang luas permukaan, mencari luas permukaan. Nah. Untuk luas permukaan ini ada pertanyaannya. Hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 2 cm, 8 cm, dan 10 cm. Nah, ini Ustadz contohkan 1. Nanti silakan dipersiapkan untuk alat tulisnya, biar nanti dapat dicoret-coret atau menghitung dari contoh soal ini. Ini Ustadz contohkan 1 soal, yaitu hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 2 cm. Nah, masih ingat untuk rumus luas permukaan suatu kubus itu 6 dikali sisi kuadrat. Nah, berarti sisinya berapa Ustadz? Sisinya adalah 2. Berarti 6 dikali 2 kuadrat. Nah, 6 dikali 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4. Berarti 6 dikalikan 4. Nah, 6 dikali 4 berapa Ustadz? Hasilnya adalah 24. Nah, kayak gitu. Nah, ini masih ada 2 contoh soal lagi. Ustadz minta kepada Ananda Andirayan, coba yang tengah ini, yang kubus yang tengah. Coba dikerjakan. Ustadz tunggu nanti hasilnya berapa. Kemudian Ananda Fakih Aufa, apakah mendengar suara Ustadz? Kepada Ananda Fakih Aufa Ulwan, apakah mendengar suara Ustadz? Baik, kalau tidak ada respon, baik Ustadz minta teman-teman yang lain atau Ananda yang lain. Kepada Ananda Muhammad Ilman ini, mendengar suara Ustadz? Muhammad Ananda Ilman kelas 2A, nomor 30, kalau tidak salah ini. Mendengar suara Ustadz? Baik. Mendengar, Tat. Baik, silakan Ananda kerjakan untuk yang kubus yang kanan ini. Kubus yang kanan. Ustadz berikan waktu. Kurang lebih 1 menit aja. Paling banyak itu. 1 menit. Langsung aja, Tat. Ya? Langsung saja. Oh, baik. Iya. Berapa? Jadi 6 kali 10 kuadrat 100, berarti 6 kali 100, 600. Oh iya, ya, baik, baik. Baik, terima kasih Ananda Muhammad Ilman. Baik, untuk selanjutnya. Ya, sama-sama. Ananda Andirayan tadi, yang kubus yang tengah, sudah ketemu hasilnya berapa? Hasilnya
6 dikali Ya, 64 ya. sama dengan 512. Oh ya, ya. Baik. Berarti 6 dikali 8 kuadrat. 8 kuadratnya adalah, mohon maaf, ini adalah 64. Nah. Berarti hasilnya adalah, bentar, hasilnya adalah berapa tadi? 512. Oh iya, ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. 512, Ustaz. Berapa? 502? 12. Oh iya, ya. 36. Apakah apakah ada jawaban yang lain? 500 berapa? 12? 64 dikalikan 6. 384, Ustaz. Berapa? Astagfirullah. Berapa? 284. Oh iya. Oh, salah, Ustaz. 284. Iya. Ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Saya malah dikali 8, Ustaz. Ingatnya. Oh iya, iya. Iya, iya. Tidak apa-apa. Baik. Ya, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Iya, ya. Baik, ada jawaban dari Anda sekalian, ada yang berbeda atau gimana? Coba. Berarti sama ya? Baik. Kalau ini yang soal yang 384, Ustaz. berapa? 384. Oh iya, iya, ya. 384. Ya. 384 berarti. Untuk selanjutnya, ini yang pertama ini adalah kita mencari luas permukaan suatu kubus. Nah, bagaimana untuk luas permukaan suatu balok? Nah, ini bisa kalian amati slide berikutnya ini. Nah, nih. Slide berikutnya. Nah, ini. Nah, ini hitunglah luas permukaan balok jika diketahui sebagai berikut. Nah, ini panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 4 cm. Nah, ini rumusnya ini mencari luas permukaan suatu balok itu 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, tambah lebar dikali tinggi. Nah, karena sudah diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, berarti kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus tersebut. Nah, berarti panjang 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya 6 dikali lebarnya 3. Kemudian panjangnya 6 lagi dikali tingginya berapa? 4. Kemudian lebarnya berapa? 3 dikalikan tingginya berapa? 4. Nah, kemudian 6 dikalikan 3 hasilnya adalah 18. Kemudian 6 dikalikan 4 hasilnya adalah 24. Kemudian 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 12. Kemudian 18 ditambah 24 tambah 12 hasilnya adalah 54. Nah, jadi 54 dikalikan 2 adalah 108. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mencari luas permukaan balok. Nah, ini ada soal lagi. Ustadz minta siapa yang berani untuk saya, Ustadz. Ini. Karena ini tinggal memasukkan saja, sudah diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Coba siapa yang ingin langsung saja boleh 2 dikali panjangnya 4, lebarnya 2. Oh iya, silakan. Silakan. Nah, berarti ini berapa? Berarti 2 dikali berapa? Dikali berapa? 2 dikali panjang kali lebar. Ya, panjangnya berapa, Mas? Panjangnya 4 dikali lebarnya 2. Ya. Jadi 8. Iya. Ditambah panjangnya 4 dikali tingginya 3, 4 kali 3, 12. Oh iya, benar. Kemudian? Lebar kali tinggi, jadi 2 kali 3, 6. Oh iya, berarti? Jadinya 2 dikali 8 tambah 12.
Oh iya, benar. Kemudian dilanjutkan 8 tambah 12 tambah 6 hasilnya berapa? 26. Oh, baik. 26 kali 2, 52. Ustaz. Oh ya, baik. Baik, terima kasih, Mas. Berarti 52 hasilnya. Luas permukaan suatu balok yang panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm, tingginya 3 cm, luas permukaannya ini 52 cm persegi. Harusnya seperti itu ya, cm persegi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, kalau tidak ada nggih? Atau ada? Baik, baik selanjutnya kita sudah mempelajari luas permukaan balok, luas permukaan kubus. Nah, selanjutnya kita masuk ke volume. Kita masuk ke volume. Volume sebuah kubus. Nah, volume sebuah kubus. Nah, rumusnya ini volume disimbolkan dengan huruf V. Sama dengan rumusnya S pangkat 3. Berarti sisi dikalikan sisi. Nah, atau dapat dituliskan S pangkat 3. Nah, diketahui dari kubus sisinya adalah 2 cm. Nah, berarti volumenya tinggal dimasukkan saja. V sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dapat dituliskan seperti ini juga. 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Nah, 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Jadi, volume sebuah kubus yang panjang rusuknya atau panjang sisinya ini 2 cm, itu volumenya 8 cm kubik. Kayak gitu. Harusnya kayak gitu tulisannya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Nah, siapa yang berani atau siapa yang ingin mengerjakan langsung saja boleh. Tidak usah dicoret-coret. Langsung saja. Baik, silakan. 512 Ustaz. 51 512 512 berarti. 512. Baik, terima kasih. Kita coba cek benar 512 Ustaz. 512. Nah, baik. Nah, ini ya diperoleh dari ya seperti ini 8 pangkat 3. Nah, baik. Sepertinya ya sampai sini banyak teman-teman atau Anda yang paham atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke volume balok. Kalau ini kan volume kubus. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, bila tidak, mari kita masuk ke bahas volume sebuah balok. Nah ini hitunglah volume balok jika diketahui sebagai berikut. Nah, ini balok diketahui panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya adalah 4. Nah, volume sebuah balok dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini sepertinya tidak Ustadz berikan contoh, langsung saja silakan. Siapa yang ingin mengerjakan langsung saja? Saya Ustaz. Oh, baik, silakan. Ustaz. Yang sebelah kiri. Satu-satu ya. Panjangnya 6 dikali 3 dikali 4. Nah, hasilnya berapa? 72. Berapa? 20? Aduh. Hasilnya berapa? 20? 72. 72. Baik, sebentar. Ini baru loading. 72. Baik, sampai sini apakah ada teman-teman yang lain atau Anda sekalian yang jawabannya berbeda? Ini Kak Ustadz, saya ini jawabannya seperti ini. Sebelah mana yang keliru? Seperti itu bisa ditanyakan, yuk. Baik, bila tidak ada, sepertinya jawabannya 72 semua. Baik, sebelah yang kanan, sebelah yang kanan Ustadz ini. Nih, yang satunya. Siapa yang berani? Langsung? Ya. Oh ya, silakan. 4 kali 2 kali 3, jawabannya ya. 24. Berapa? Pelan-pelan? 24. 24, ya baik. 24. Nah, sampai sini, apakah ada teman-teman
yang ingin ditanyakan? Nah, mudah kan untuk mencari luas permukaan balok kubus, rumusnya harus kalian hafalkan. Untuk kemudian volumenya, rumusnya juga diketahui rumusnya, kemudian tinggal dimasukkan saja kalau sudah diketahui. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada contoh satu soal lagi, Baik, bila tidak ada, mari kita bahas satu contoh soal lagi. Nah ini agak menarik untuk dipecahkan. Nah ini sebuah balok dengan panjang, lebar dibanding tinggi itu perbandingannya 3:2:1. Nah, jika luas permukaan baloknya 198 meter persegi, nah ditanyakan panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut berturut-turut berapa? Nah ini yang pertama kalian harus memisalkan, misalnya panjangnya P. Kemudian karena perbandingannya ini 3, berarti kita tuliskan saja 3x. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita misalkan lebarnya L. Nah, karena perbandingannya adalah 2, berarti kita tuliskan aja 2x. Nah, kemudian tinggi kita misalkan dengan T. Nah, karena ini perbandingannya 1, maka tulis saja x. Nah, seperti itu. Kemudian luas permukaan balok. Nah, ini kita masih menggunakan rumus permukaan balok. Nah, rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, apakah sudah diketahui luas permukaan baloknya? Sudah, Ustaz. Nah, ini luas permukaan baloknya adalah 198. Nah, kemudian kita pemisalannya ini kita masukkan ke rumus luas permukaan balok tersebut. Nah, berarti 2 dikali P-nya berapa? P-nya adalah 3x. L-nya berapa? 2x. Nah, kemudian P-nya berapa? 3x dikali x. Nah, x-nya tingginya. Kemudian ditambah L. L-nya berapa? 2x dikali T. T-nya berapa? X. Nah, 198 kita tuliskan sama saja. Kemudian 3x dikali 2x hasilnya adalah 6x kuadrat. 6x kuadrat. Kemudian 3x dikalikan x itu hasilnya 3x kuadrat. Dan 2x dikalikan x hasilnya adalah 2x kuadrat. Karena ini variabelnya sama, nah berarti bisa dijumlahkan. 6 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 11x kuadrat. Nah, 198 tab. 198 tab. Kemudian 11x kuadrat dikalikan 2. Nah, ini bisa dikalikan. Ini hasilnya adalah 11 dikalikan 2 hasilnya adalah 22x kuadrat. Nah, 198 ini tetap. Kita tuliskan tetap. Nah, kemudian kita mencari x kuadrat. X kuadrat sama dengan 198 kita bagi 22. Nah, x kuadrat sama dengan 198 dibagi 22 hasilnya adalah 9. Nah, sehingga untuk mencari nilai x. Nah, untuk mencari nilai x sama dengan ini angka 9 ini kita akar. Nah, berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, kita sudah menemukan atau menentukan nilai x-nya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut berturut-turut. Nah, sebelumnya yang awal tadi kita sudah memisalkan panjangnya itu adalah 3x. Nah, berarti 3 dikalikan x. X-nya berapa? X-nya adalah 3 yang sudah kita tentukan tadi. Berarti 3 dikalikan 3 hasilnya adalah 9. Nah, untuk
lebarnya berapa Ustaz? Lebarnya adalah 2x. Tadi kita misalkan adalah 2x. Berarti 2 dikalikan x. X-nya berapa? X-nya adalah 3 yang sudah kita tentukan tadi. Berarti 2 dikalikan 3, hasilnya adalah 6. Nah, kemudian mohon maaf. Ini panjang harusnya. Harusnya panjang. Kemudian satu lagi lebar. Ini tinggi. Kemudian tinggi. Tingginya berapa? Tingginya adalah kita misalkan tadi x karena perbandingannya adalah tadi 1. Nah, berarti x sama dengan 3. Nah, kesimpulannya jadi panjang, lebar, tinggi balok tersebut berturut-turut adalah 9 cm, 6 cm, dan 3 cm. Nah, baik kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian buka di buku paketnya, bisa kalian buka di buku paket, bisa kalian pelajari kembali untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu di halaman 253 sampai 256 itu tentang luas permukaan balok dan kubus dan volume balok dan volume sebuah kubus. Nah, bisa kalian pelajari kembali materinya di buku paket matematikanya masing-masing. Nah, bisa kalian pelajari atau perdalam lagi untuk latihan-latihan soalnya. Sedikit oleh-oleh dari Ustadz untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa kalian lihat di e-learning atau portalnya masing-masing, di penilaian harian, Nah, di penilaian harian ada 1, 2, 3, ada 4, 5, ada 5 soal, nanti bisa kalian kerjakan di e-learning-nya masing-masing atau di penilaian harian, di menu penilaian harian. Ustadz berikan waktu kurang lebih 180 menit, nanti soal tersebut bisa kalian akses sampai pukul 11, kurang lebih seperti itu. Nah, soalnya tidak jauh berbeda dari contoh-contoh yang sudah kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Nah, jika kalian memperhatikan atau memahami yang sudah Ustadz sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini, insya Allah dapat mudah untuk mengerjakan latihan soal pada pertemuan pagi hari ini. Hanya 5 soal. Nah, kemudian bisa kalian pelajari lagi di contoh-contoh soal yang ada di buku. Jika kalian masih kesulitan untuk mengerjakan soal-soal pada latihan ini. Kemudian untuk materi yang sudah Ustadz sampaikan ini, Ustadz upload di e-learning-nya Ananda sekalian, nanti bisa di-download dan bisa dipelajari lagi untuk bahan atau pembelajaran sebelum atau persiapan ujian atau ulangan besok. Sampai sini apakah ada ingin ditanyakan sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan? Baik, bila tidak ada, kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita mempelajari tentang rumus sebuah luas permukaan kubus. Nah, luasnya adalah 6S². Nah, kita juga sudah mempelajari volume sebuah kubus. Nah, volumenya rumusnya adalah S pangkat 3. Kemudian luas permukaan balok dengan rumus 2 dikali P dikali L ditambah P dikali tinggi dikali tambah lebar dikali tinggi.
Nah, untuk rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sekian pertemuan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ingin atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak atau melalui WA di nomor start. Kemudian jangan lupa tetap selalu semangat untuk belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sampai semoga secepatnya kita dapat bertemu di madrasah tercinta, yaitu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat, khususnya untuk Ananda sekalian. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Baik, mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.